Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak sekalian. Sebelumnya marilah kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita sudah memasuki Ramadan keberapa ya? Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan keempat ya, bertepatan dengan 16 April 2021. Dan juga ini anak-anak sudah memasuki rangkaian kegiatan Ramadan pada hari kedua yang diselenggarakan selama 3 hari. Nah, ini merupakan materi ketiga di hari kedua ini. Silakan anak-anak untuk tetap menyimak dan memperhatikan setiap materi yang disampaikan dari Bapak Ibu Guru di pesantren Ramadan ini. Meskipun kita melaksanakan secara daring, tidak seperti waktu-waktu sebelumnya kita bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru di madrasah, bersama teman-teman di madrasah, kita bisa saling menyapa dan saling duduk bersama-sama belajar secara langsung. Tetapi karena keadaan tidak memungkinkan kita untuk bisa bertemu secara langsung, maka pesantren Ramadan ini kita laksanakan secara daring. Saya kira tidak masalah, tidak menjadi sebuah kendala bahwasanya terus tidak dilakukan. Tidak, kita meskipun dari rumah, dari jarak jauh, kita tetap bisa melaksanakan dari tempat masing-masing. Baik anak-anak sekalian, untuk materi ketiga ini kita akan belajar mengenai, sudah tertulis ya di slide ini, yaitu apa? Perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya anak-anak sekalian sudah tidak asing lagi dan sudah tidak bertanya-tanya lagi, perilaku terpuji itu apa dan seperti apa sih contohnya. Mungkin secara mudahnya saja kalian bisa mengartikan perilaku terpuji itu perilaku yang baik, perilaku yang membawa manfaat bagi lingkungan dan juga bagi diri kita sendiri, perilaku yang tidak merusak, perilaku yang mendamaikan, menyenangkan, dan perilaku yang membawa ketentraman dan keamanan bagi lingkungan sekitar. Contohnya apa sih? Banyak sekali ya. Contohnya saling tolong menolong atau ta'awun, tasamuh, husnuzon, bertoleransi, dan masih banyak lagi. Nah, nanti kita akan pelajari apa saja yang kita pelajari. Yang pertama, kita akan mengetahui secara dasar terlebih dahulu tentang akhlak. Sebenarnya yang dimaksud dengan akhlak itu apa sih? Kemudian kita jika sudah mempelajari tentang akhlak, kita akan masuk kepada pembagian akhlak. Akhlak itu dibagi menjadi apa saja. Kemudian kita masuk kepada perilaku terpuji sendiri, macam-macam perilaku terpuji. Selanjutnya kita masuk pada sasaran akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari itu kepada siapa saja sih. Nah, itulah yang akan kita pelajari nanti dalam video kali ini. Silahkan anak-anak bisa menyiapkan resume atau catatan kecilnya, karena ini juga menjadi salah satu tugas anak-anak untuk membuat resume di pesantren Ramadan ini yang nanti akan dikumpulkan ya setiap anak sebagai bukti kehadiran dan bukti bahwa anak-anak sekalian telah mengikuti materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki pada pengertian akhlak. Nah, apa itu akhlak? Di situ sudah tertulis ya.
Jadi akhlak itu diartikan secara lugawi atau secara bahasa dalam bahasa Arab itu berasal dari kata khuluq, itu yang berarti tingkah laku, perangai ataupun tabiat. Dan secara istilahnya itu adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih. Nah, di sini ada kata terlatih. Jika ada kata terlatih, itu berawal dari sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Maka itu akan membuat diri itu terlatih dengan kebiasaan yang dijalankan. Sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan dengan mudah dan spontan tanpa difikirkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, anak-anak sekalian, akhlak itu adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Dan yang kedua, perbuatan akhlak itu juga perbuatan yang dilakukan dengan mudah. Jadi ketika sudah mudah dilakukan, sudah tanpa pemikiran, itulah yang disebut dengan akhlak. Ketika anak-anak mempunyai kebiasaan sholat duha, anak-anak mempunyai kebiasaan infak setiap hari Jumat, membaca Al-Quran setiap hari, maka apa? Ketika anak-anak sudah ringan untuk melaksanakan, sudah tanpa pemikiran untuk melaksanakan, bahwasanya ini adalah waktuku untuk sholat duha, ini waktuku untuk baca Quran, sudah menjadi kebiasaan, sudah ringan dan sudah tidak berat, maka itu disebut dengan akhlak. Tetapi ketika anak-anak masih berat melakukan karena paksaan orang lain, karena perintah orang lain, itu bukan disebut dengan akhlak. Baik ya, sampai sini paham ya? Nah, jadi perbuatan akhlak itu sudah mendarah daging. Sebagaimana disebutkan pada sifat yang pertama tadi, pada saat akan mengerjakannya sudah tidak lagi memerlukan pertimbangan dan pemikiran, karena tidak ubahnya dengan seseorang yang mengerjakan, misalkan si fulanah mengerjakan sholat 5 waktu. Pada saat datang panggilan sholat, sudah tidak lagi merasa berat lagi mengerjakannya, sudah tidak berpikir-pikir lagi. Karena apa? Ia sudah mudah dan ringan, karena setiap azan berkumandang dia langsung mengambil air wudhu, mengerjakan sholat fardu tepat waktu. Itu yang disebut dengan kebiasaan, yang disebut dengan akhlak. Ketika kebiasaannya itu baik, maka seseorang tersebut bisa dinilai mempunyai akhlak yang baik. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Kebiasaan buruk, misalkan suka jahil sama temannya, masih sering berkata kasar, masih sering mengumpat, maka sudah tidak heran lagi ketika si fulan berkata kasar, sudah ringan nih, misalkan sudah ringan dalam mulutnya untuk berkata kasar, mengumpat, menggibah, mencaci. Ketika si fulan sudah ringan, sudah tidak merasa berat lagi berkata kasar seperti itu, itulah yang disebut kebiasaannya si fulan, akhlaknya si fulan. Nah, berarti si fulan bisa dinilai seseorang dia mempunyai akhlak yang tidak baik. Nah, jadi seperti itu. Akhlak itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah perilaku, sebuah tabiat yang sudah mendarah daging, yang dimana seseorang itu ketika melakukannya itu tidak berat lagi, tidak berpikir panjang lagi, spontan saja. Ketika sudah terbiasa melakukan perbuatan baik, maka apa? Dia senantiasa apa yang keluar dari dirinya itu adalah perbuatan baik. Tapi ketika seseorang terbiasa melakukan perbuatan yang tidak baik, maka spontan yang ada keluar dari dirinya itu kebiasaan yang tidak baik. Sampai sini paham ya? Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk dalam pembagian akhlak. Jadi dalam Islam itu akhlak itu terbagi menjadi 2 bagian. Sudah tertulis ya di situ. Yang nomor 1 itu ada akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah
disebut juga dengan akhlak yang baik, atau bisa disebut dengan akhlakul karimah. Jadi apa pengertiannya? Sifat atau tabiat mulia yang dianjurkan pengerjaannya di dalam Islam. Jadi yang termasuk dalam sifat kategori golongan akhlak mahmudah itu adalah sifat-sifat yang telah dianjurkan oleh Islam, sudah diperintahkan oleh Allah dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Contohnya banyak sekali. Ikhlas. Berapa kali sih Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya kita dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari itu penting sekali untuk menerapkan sifat ikhlas. Nah, yang kedua apa? Sabar. Allah sudah memerintahkan, Allah sudah berfirman banyak sekali juga di dalam Al-Quran untuk apa? Untuk senantiasa sabar dalam menghadapi segala cobaan di dalam kehidupan ini. Kemudian syukur dalam segala kenikmatan, dalam segala situasi. Khauf, takut akan kemurkaan Allah. Itu adalah contoh beberapa sifat yang sudah dianjurkan oleh Islam. Dianjurkan oleh Islam itu bukan hanya sekedar Rasulullah mencontohkan saja, tapi Allah juga memerintahkan. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah pun melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita berbicara bagaimana sih kita berakhlak, bagaimana sih kita berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, tidak jauh langsung tertuju pada uswatun hasanah kita. Siapa uswatun hasanah kita? Tentunya anak-anak sudah tahu ya, yang menjadi sebuah contoh suri tauladan kita sebagai umat Islam tidak jauh-jauh kita ambil, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segala perangai, tingkah laku, ucapan, tindakan, semua kehidupan beliau itu sudah cukup menjadi contoh bagi umat Islam dalam berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Itu yang pertama. Bagaimana itu yang disebut dengan akhlak mahmudah. Terus jika ada pertanyaan, bagaimana sih membentuk akhlak yang baik? Caranya seperti apa? Di dalam pengertian akhlak tadi, akhlak itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Kita melakukan tanpa ada suatu paksaan, tanpa adanya suatu pemikiran terlebih dahulu. Artinya sudah menjadi tabiat sehari-hari, kebiasaan sehari-hari. Dan bagaimana supaya kita mempunyai akhlak yang baik, terbentuk akhlak yang baik, yaitu dengan apa? Membiasakan diri kita, mendidik diri kita sendiri sejak dari kecil ataupun saat ini, sehingga nanti ketika kita sudah semakin dewasa sampai di hari tua, itu ketika kita sudah membiasakan berbagai hal-hal kecil, hal-hal yang baik, sedikit demi sedikit itu akan menjadi sebuah kebiasaan, itu akan menjadi sebuah akhlak. Nah, contohnya saja, kita sedari kecil itu dididik oleh bapak ibu kita di dalam keluarga, betul ya? Sekarang anak-anak sekolah, tentunya bapak ibu guru tidak lepas dari dengan tugasnya mendidik anak-anak sekalian. Ayo anak-anak, sekarang waktunya kita belajar, waktunya kita sholat duha. Nah, seperti itu. Setiap bertemu bapak ibu guru, ucapkanlah salam. Ketika bertemu orang lain, sapa, senyum, ucapkan salam sebagai seorang muslim. Maka itu adalah sebuah nasihat dalam mendidik seseorang melalui hal-hal kecil ataupun pembiasaan kecil, yang dimana pembiasaan tersebut diharapkan nantinya akan menjadi suatu akhlak yang melekat pada diri kalian. Itu yang diharapkan oleh bapak ibu di rumah, bapak ibu guru di sekolah kepada kalian semua, seperti itu. Jadi meski pada awalnya itu berat, anak-anak yang belum senantiasa sholat duha di rumah, tapi di sekolah bapak ibu guru selalu mengingatkan untuk ayo ini sudah waktunya sholat duha. Karena menjadi sebuah kebiasaan, mungkin nantinya itu akan berangsur-angsur menjadi ringan dan mudah ketika kita sudah terbiasa melakukannya. Tapi jika kita belum terbiasa melakukannya, maka itu masih
eh, susah ya, masih susah dan juga masih sulit karena kita belum terbiasa. Nah, jadi cukup jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu sebagai satu-satunya uswatun hasanah kita, tauladan kita, sebagai contoh dalam melakukan perbuatan terpuji di kehidupan sehari-hari. Cukup Rasulullah saja. Kita lihat bagaimana dulu kisah bahwasanya orang kafir itu kagum dengan Islam. Itu hanya diawali dengan apa? Akhlaknya Rasulullah. Betapa kagumnya ke orang-orang kafir dengan sifatnya Rasulullah, begitu luhur, begitu santun. Itulah yang membuat orang kafir itu jatuh hati dengan Islam. Oh, ternyata Islam itu orang-orangnya santun ya, sopan ya, baik, seperti itu. Kemudian kita masuk pada poin kedua ya, akhlak mazmumah. Jadi akhlak mazmumah ini adalah lawan dari akhlak mahmudah. Ketika mahmudah tadi adalah akhlak yang baik yang dianjurkan oleh Islam, akhlak mazmumah ini adalah akhlak tercela yang harus dihindari oleh umat Islam. Contohnya apa aja sih? Banyak sekali. Hasad. Hasad itu apa? Iri. Iri, tidak suka ketika melihat temannya bahagia, melihat temannya mendapat keberuntungan. Yang kedua ada sombong. Sombong itu suka menunjukkan kelebihan dirinya di depan orang lain. Suuzon. Suuzon itu disebut juga dengan berprasangka buruk. Kita selalu memandang orang lain itu buruk. Kemudian ada tamak atau serakah. Lawan dari tamak itu apa? Dermawan. Dan masih banyak lagi, berkata dusta atau berbohong, mengingkari janji, tidak amanah, durhaka kepada orang tua, mengambil barang yang bukan haknya. Seperti itu ya. Jadi, apa sih pengertian akhlak mazmumah? Segala bentuk perbuatan manusia yang dimana ketika sampai dilakukan itu akan mendatangkan kemudaratan. Bagi siapa? Bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, sekarang kita sudah sampai pada macam-macam perilaku terpuji. Di situ saya sajikan contohnya 6 contoh saja dari sebagian banyak ya. Ketika kita membahas macam-macam perilaku terpuji itu sangat banyak sekali macamnya, tapi di situ cukup saya sajikan 6 saja yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ta'aruf dan juga ada tafahum. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya saling mengenal, saling mengetahui. Dan ta'aruf ini sangat erat kaitannya dengan tafahum. Ketika kita saling mengenal, saling mengetahui, kita juga harus saling tafahum. Apa itu tafahum? Tafahum itu berarti saling memahami, saling mengetahui secara mendalam kondisi teman kita, kondisi orang tua kita, dan kondisi orang lain. Nah, perintah bersikap ta'aruf dan tafahum ini ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Tentunya anak-anak sendiri sudah ada yang tahu dan mungkin sudah ada yang hafal. Coba masing-masing bisa dibuka Al-Qur'annya, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Ketika kita menerapkan sifat ta'aruf dan ta'awun ini dalam ta'aruf dan tafahum ya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita akan mendapatkan dampak positifnya. Apa yang dampak positif yang kita dapatkan? Yang pertama, menambah banyaknya
teman, sehingga memperluas persaudaraan karena relasi kita semakin luas ketika kita saling kenal dan kita kenal dengan banyak orang, maka itu persaudaraan kita akan semakin luas. Yang kedua, mengurangi dan menanggulangi munculnya lawan. Yang ketiga, menambahkan suasana riang. Karena apa? Banyak pergaulan, banyak temannya, itu akan semakin gembira, semakin menambah rasa senang. Ketika temannya banyak juga dapat bertukar pengalaman, bertukar cerita, bertukar wawasan, juga bertukar pengetahuan. Selain itu, terwujudnya kerukunan hidup bersama dan juga sarana untuk membina persatuan dan kesatuan, dan juga menjadi tempat penyebar informasi sehingga terbuka peluang. Nah, ketika kita temannya banyak, kenalan kita banyak, maka informasi yang kita dapatkan itu semakin banyak. Karena apa? Kita dapat dari berbagai arah, dari berbagai teman-teman kita. Nah, setelah ta'aruf dan tafahum, itu juga ada jujur. Nah, perilaku jujur ini adalah sikap yang wajib dimiliki oleh semua orang, dan ini patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, hingga di masyarakat. Perilaku jujur ini juga harus diasah terus-menerus. Jadi harus kita biasakan agar apa? Agar mengakar dalam diri kita masing-masing untuk senantiasa berbuat jujur di setiap kondisi dan situasi. Jadi, jujur ini tidak hanya sekadar pada kita mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, bukan. Tapi kejujuran itu dapat diwujudkan melalui perkataan, selain perkataan juga tindakan, dan juga bisa terhadap pekerjaan terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Jadi dapat kita petakan ya jenis-jenis kejujuran. Itu yang pertama, ada jujur pada diri kita sendiri, ada jujur dalam berkata, jujur dalam berjanji, jujur dalam berbuat. Jadi perilaku jujur itu dapat mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri yang melakukannya dan orang lain. Jadi sikap jujur ini mampu menjauhkan diri kita dari tindakan yang melanggar sebuah norma dan dapat mendatangkan kepercayaan dari orang lain. Ketika kita senantiasa jujur di setiap keadaan, di setiap situasi dan kondisi, maka orang lain itu akan menaruh kepercayaan kepada kita. Karena apa? Apa yang kita ucapkan selalu benar, apa yang kita lakukan itu juga selalu benar, sehingga orang lain itu percaya kepada kita. Seperti itu. Kemudian kita coba menyimak contoh. Bagaimana contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, seperti di lingkungan rumah. Apa contohnya? Mengakui kesalahan kepada orang tua. Masih ada yang sering berbohong dan sering menyembunyikan kesalahan, khususnya kepada orang tua. Nah, kita harus berani ya mengakui kesalahan diri kita sendiri kepada orang tua dan juga orang lain. Kemudian contoh yang lain lagi, memberitahukan hasil ujian sekolah yang sebenarnya kepada orang lain ataupun orang yang bertanya. Ketika kita ditanya perihal A, ya kita jawabnya A. Ketika kita ditanya perihal B, ya kita jawabnya juga harus B. Nah, itu contoh di lingkungan rumah. Ketika di sekolah, seperti apa perilaku jujur di sekolah? Mengerjakan tugas ataupun ujian tanpa mencontek. Nah, ini mungkin hal sepele, tapi masih berat dilakukan oleh sebagian pelajar. Nah, di sini harapannya anak-anak juga harus dengan sedikit demi sedikit, pelan-pelan berusaha coba melalui hal kecil sedemikian, tidak mencontek,
ataupun tidak mencontoh hasil kerjaan temannya. Coba untuk percaya dan jujur kepada diri kita sendiri. Bahwasanya katakanlah pada diri kita sendiri, bahwasanya saya mampu, saya bisa. Ketika kalian itu mencontoh hasil orang lain, maka itu bisa dipertanyakan bahwasanya kalian itu belum mampu. Karena apa? Usaha kalian kurang dan kalian nggak percaya pada kemampuan diri kalian sendiri, malah percaya pada kemampuan orang lain. Itu ya, itu di sekolah. Kalau di masyarakat, contohnya apa? Yang paling sering kita lihat atau kita lakukan, contoh nih di jalan raya, mengakui kesalahan jika melanggar peraturan lalu lintas. Nah, seperti itu ya. Kemudian masih banyak contoh yang lain lagi. Coba anak-anak untuk dari sekarang belajar untuk menerapkan sifat jujur di setiap situasi dan di segala kondisi. Karena berawal dari hal-hal kecil ini yang dibiasakan, maka kita akan terbiasa. Ketika kita tidak membiasakan, maka sulit untuk melakukan perbuatan jujur. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perilaku adil. Nah, siapa yang tahu apa itu adil? Jadi, adil itu artinya memberikan sesuai dengan porsi ataupun kebutuhan. Nah, jadi perilaku adil ini sangat penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa penting? Karena agar tidak merugikan orang lain atau tidak berpihak kepada pihak tertentu, sehingga pihak yang satunya atau pihak yang lainnya itu merasa dirugikan. Contohnya nih, dalam kehidupan sehari-hari kalian, misalkan di dalam kelas. Nah, tentunya ketika sekolah ada yang namanya jadwal piket kelas. Nah, ketika di jadwal itu setiap siswa sudah mempunyai hari-hari sendiri. Jadi di sekolah itu biasanya dilakukan piket setiap hari. Nah, agar adil maka harus dilakukan secara bergilir. Bukan siswa-siswa tertentu saja yang terus ditunjuk terus untuk melaksanakan piket harian. Jadi yang menyapu, membersihkan meja, menghapus papan tulis di setiap harinya bukan orang yang sama, tetapi bergantian supaya adil, karena nantinya semua siswa mendapatkan jatah tugas yang sama. Kemudian contoh yang lain itu ketika pemilihan ketua kelas. Nah, tentunya di setiap semester baru itu kan ketua kelas baru nih. Jadi sebagian siswa itu pastinya berharap, mungkin ada yang berharap aku pengen menjadi ketua kelas. Jadi supaya dalam pemilihan ketua kelas itu adil, maka apa yang harus dilakukan? Memberikan kesempatan orang lain untuk bisa menjadi ketua kelas. Jadi boleh mengajukan diri dan pemilihannya dilakukan secara demokratis atau suara terbanyak berdasarkan pilihan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat amanah. Ini sudah sangat familiar juga di telinga kita semua ya. Jadi arti dari amanah itu adalah jujur dan benar-benar dapat dipercaya. Maka tentu ada contoh amanah di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saja kita tidak menyadari bahwa amanah itu sering kamu lakukan, namun juga sering kita melakukan sifat kebalikannya. Apa? Khianat atau berkhianat. Contohnya, ketika kita sudah dipercayai oleh teman untuk bisa menjaga rahasianya, tetapi kadang kita tidak mampu untuk menjaga amanah tersebut, sehingga apa? Rahasianya kita sebarluaskan. Teman kita sudah percaya bahwa kita dipercaya untuk menyimpan rahasia tersebut. Yang kedua, selalu menepati janji. Itu contoh amanah. Selain itu ada lagi apa? Selalu membuktikan apa yang dia katakan. Jadi yang dia ucapkan itu selalu dibuktikan dengan perbuatan. Contoh lain, jika ada yang menitipkan barang, maka apa? Kita harus menjaganya. Apa yang dia titipkan kepada kita tidak kita rusak, tidak kita buang,
tidak kita makan ataupun tidak kita jual. Nah, selain itu di organisasi atau di pekerjaan, contoh amanah seperti apa? Yang menjaga jabatan dengan sebaik-baiknya, menjadi ketua dengan sebaik-baiknya, menjadi sekretaris dengan sebaik-baiknya, menjadi anggota yang sebaik-baiknya, menjadi apapun yang amanah. Kemudian contoh yang lain seperti bekerja dengan baik, itu merupakan contoh amanah dalam bidang pekerjaan, bidang organisasi, tidak pernah bermalas-malasan. Nah, dari contoh di atas sudah benar membuktikan bahwasanya amanah itu adalah sifat seseorang yang jujur. Kita sudah bahas jujur ya tadi. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, berarti dia adalah orang yang jujur dan patut untuk dipercaya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat yang terakhir, yaitu sifat tasamuh. Apa itu tasamuh? Jadi tasamuh itu juga berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna toleransi. Jadi tasamuh yang lain tuh bisa berarti tenggang rasa, lapang dada, bisa juga murah hati. Kalau secara etimolog itu tasamuh itu berarti toleransi atau bermurah hati. Sedangkan menurut istilah, tasamuh itu adalah saling menghormati, saling menghargai antara manusia dengan manusia yang lain. Jika dijabarkan lagi juga lebih luas, tasamuh itu adalah akhlak terpuji dalam pergaulan, terdapat rasa saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain, masih dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Jadi, bagaimana penerapan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya manusia itu disebut dengan makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Oleh karena itu kita berbaur di masyarakat, kita bersosialisasi, timbul berbagai pertentangan, itu adalah suatu hal yang wajar, mengingat setiap orang itu punya sifat, pendapat, ataupun tabiat yang berbeda-beda. Jika perbedaan tersebut tidak kita sikapi dengan tasamuh, dengan lapang dada dan toleransi, maka akan menjadi bahaya. Nah, inilah tasamuh, gunanya tasamuh di sini. Dia bisa menjadi sebuah alat yang bisa mengendalikan sebuah pergolakan yang berasal dari sebuah perbedaan pendapat atau perbedaan prinsip. Jadi dari situ dapat kita pahami pengertian tasamuh dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah alat ataupun solusi untuk menghindari sebuah pertentangan yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari, seperti itu. Jika ada permasalahan, bisa kita selesaikan dengan kepala dingin dan saling memahami, sehingga solusi yang kita temukan adalah solusi yang terbaik. Oleh karena itu, tasamuh itu sikap yang sangat ditekankan dalam Islam. Nah, apalagi di negara kita, negara majemuk Indonesia, terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai budaya, ras, dan banyak lagi keberagaman yang lain. Nah, hidup di lingkungan Indonesia, hidup di buminya Indonesia, hidup di negara Indonesia itu perlu yang namanya toleransi. Kita butuh yang namanya toleransi. Sebab sebagai makhluk sosial, kita harus menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan kita, menghargai dengan bentuk saling memahami juga, saling menghargai perbedaan tersebut, tidak kita jadikan sebagai alat untuk timbulnya perpecahan, tetapi memandang semuanya itu adalah sebuah keberagaman yang ketika kita hidup bersama itu akan menjadikan suasana itu menjadi lebih indah, seperti itu ya. Jadi tasamuh adalah ajaran dalam agama Islam yang memiliki hikmah serta fungsi. Baik, sekarang kita memasuki pada siapa saja yang menjadi sasaran dalam kita berakhlak terpuji dalam kehidupan ya. Yang pertama di situ pastinya yaitu Allah.
Allah itu merupakan salah satu sasaran utama akhlak terpuji kita dalam kehidupan. Allah adalah sang Khalik. Bagaimana kita bentuk kita dalam berakhlak terpuji kepada Allah? Yang pertama, kita harus mencintai Allah, cinta kepada apa dan siapapun juga dengan mempergunakan firman-Nya di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan apa? Menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu. Selain itu, mengharap dan berusaha memperoleh keridhaan Allah di setiap perbuatan. Jadi, artinya apa? Ketika anak-anak sekalian itu melakukan sesuatu hal, suatu perbuatan, maka pertimbangkanlah, ini kira-kira Allah ridhoi tidak ya? Ketika Allah nggak ridho, maka tinggalkan. Tapi ketika ini untuk kebaikan dan Allah ridho, maka niatkanlah dengan bismillah, maka menjadi sebuah ibadah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Setiap apa yang Allah berikan itu wajib dan patut kita syukuri. Kemudian menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar setelah berusaha dan berikhtiar maksimal. Kemudian memohon ampun hanya kepada Allah. Seperti itu. Itu untuk yang sasaran akhlak terpuji kita kepada Allah. Selain itu, kita juga perlu berakhlak terpuji kepada manusia, karena kita hidup di lingkungan sesama manusia. Lah, manusia ini juga terbagi siapa aja. Yang pertama ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa kita berakhlak kepada beliau? Kita mencintai Rasulullah secara tulus dan mengikuti semua sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian ada yang lain kepada diri kita sendiri. Seperti contohnya sabar adalah perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri. Dari apa? Mungkin mengendalikan nafsu, menerima apa yang menimpa diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian ada juga kepada keluarga ataupun kepada kerabat. Seperti apa? Contohnya orang tua, atau kepada keluarga karib, sahabat, saling mencintai, saling memberi kasih sayang, saling menunaikan hak kewajiban, berbakti kepada orang tua, saling menjaga silaturahim. Seperti itu. Yang lain kepada tetangga, misalkan saling mengunjungi, saling membantu di waktu senggang, lebih-lebih juga membantu di waktu susah, saling menghormati dan juga saling menghindari permusuhan. Nah, selain itu juga kepada masyarakat, seperti memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Seperti itu. Dan juga berbuat baik untuk mencegah diri dari perbuatan dosa. Nah, demikian juga kita dalam bersosialisasi kepada masyarakat yang seagama maupun berbeda agama, tetangga, kawan, dan lain-lain. Selain itu juga ada akhlak terpuji kepada lingkungan. Loh, lingkungan juga termasuk sasaran kita. Nah, seperti apa? Kita sebagai manusia harus pandai memelihara kelestarian lingkungan hidup, memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, terutama hewani dan nabati, hewan serta tumbuh-tumbuhan, untuk kepentingan siapa? Manusia dan makhluk yang lainnya. Nah, seperti itu. Dengan apa? Misalnya menggali potensi alam seoptimal mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya. Baik anak-anak sekalian, mungkin untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah belajar dalam video ini 30 menit lebih ya, 36 menit lebih tepatnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi anak-anak sekalian, dan harapannya anak-anak sekalian selalu menjunjung nilai-nilai akhlak, selalu menerapkan akhlak terpuji di dalam kehidupan sehari-hari. Biasakan untuk
berperilaku sebaik mungkin dimulai dari hal-hal kecil yang dibiasakan, karena akhlak merupakan suatu hal kebiasaan yang dilakukan tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu. Artinya spontan kita laksanakan. Ketika kita sudah terbiasa berbuat baik, kita akan senantiasa mudah untuk melakukannya. Misalnya seperti contoh anak-anak, ketika sudah terbiasa dengan hal-hal jujur dalam kehidupan, maka jujur tidak lagi susah untuk dilakukan. Nah, itulah yang disebut dengan akhlak. Maka untuk mencapai akhlak yang baik, maka harus dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Cukup sekian, semoga bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.